Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Mega Kusuma Dewi dengan NIK E1E021072. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas Atas Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang dalam skripsi ini diawali dengan hasil belajar, yang mana hasil belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Alaq yang mana mengisyaratkan untuk perintah belajar dan juga pembelajaran. Perubahan tingkah laku dari hasil belajar yang dimaksud adalah perubahan pada kognitifnya, pada afektifnya, dan pada psikomotoriknya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang disiplin menjadi lebih disiplin, dari yang kurang terampil menjadi lebih terampil. Hasil belajar yang akan difokuskan di sini adalah hasil belajar pada pelajaran matematika. Matematika sendiri adalah ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari tentang bilangan, pola, rumus yang tersusun secara sistematis. Di Indonesia sendiri, hasil belajar matematika itu masih menjadi sebuah permasalahan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal itu berasal dari luar, bisa dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Lalu faktor internalnya itu berasal dari dalam diri, baik itu dari motivasinya, minatnya, bakatnya, maupun kecerdasannya. Hal ini juga dibuktikan dari Trend in International Mathematics and Science Study tahun 2015 yang menyatakan bahwa kemampuan matematika sekolah dasar, siswa sekolah dasar di Indonesia itu masih tergolong rendah karena Indonesia itu berada pada peringkat 44 dari 49 negara dengan skor 397, sedangkan skor internasionalnya itu adalah 500. Permasalahan ini juga ditemukan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Syaiful Ansori selaku guru matematika kelas atas, beliau mengatakan bahwa kemampuan matematika siswa di kelas atas itu masih tergolong rendah. Kebanyakan siswa itu menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit untuk dipahami, sehingga di dalam kegiatan pembelajaran matematika, siswa itu kurang berpartisipasi dalam melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, minat siswa terhadap pelajaran matematika juga menjadi penyebab rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas atas. Dengan demikian, berdasarkan dari permasalahan yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya paparkan, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas Atas Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana minat belajar matematika siswa kelas atas pada mata pelajaran matematika di MI Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas atas pada mata pelajaran matematika di MI Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Yang ketiga, apakah ada pengaruh minat belajar matematika siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas atas di MI Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, maka dapat diidentifikasi tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui minat belajar siswa kelas atas pada mata pelajaran matematika di MI Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, mengetahui hasil belajar siswa kelas atas pada mata pelajaran matematika di MI Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Yang ketiga, untuk mengetahui adakah pengaruh antara minat belajar matematika siswa dengan hasil belajar matematika siswa kelas atas di MI Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu ditujukan kepada pembaca dan juga para peneliti, yang mana secara garis besar manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca dan juga para peneliti tentang minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Lalu selanjutnya, manfaat praktis itu ditujukan kepada kepala sekolah, pada guru, dan juga kepada siswa. Secara garis besar, manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas pembelajaran, dan dapat dijadikan motivasi untuk siswa. Adapun kajian teori dalam skripsi ini, yang pertama mengenai hasil belajar, yang kedua mengenai matematika, dan yang ketiga mengenai minat belajar. Mengenai hasil belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku yang diperoleh oleh seseorang menuju ke perkembangan ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik daripada yang sebelumnya, baik itu perubahan kognitifnya, perubahan afektifnya, maupun perubahan psikomotoriknya dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yang mana perubahan tingkah laku ini akan didapat setelah seseorang tersebut melakukan kegiatan belajar. Lalu yang kedua yaitu mengenai matematika. Matematika adalah ilmu dasar yang mempelajari tentang pengetahuan eksak, ilmu pasti yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta dapat melatih kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, sistematis, kreatif, dan juga kerjasama. Lalu yang ketiga,
yaitu mengenai minat belajar. Minat belajar ini merupakan ketertarikan dalam diri seseorang terhadap suatu hal yang ingin dia pelajari, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, melalui kegiatan belajar yang ia lakukan, sehingga nantinya akan mempengaruhi hasil belajarnya. Kerangka berpikir dalam penelitian ini mengenai matematika. Matematika itu adalah ilmu pengetahuan eksak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang mana di dalamnya itu mempelajari tentang bilangan, pola, rumus yang tersusun secara sistematis. Jadi dalam hal ini, siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran matematika itu harus memiliki minat belajar untuk mencapai keberhasilan belajarnya. Siswa yang memiliki minat belajar itu ditandai dengan adanya perasaan senang terhadap pelajaran matematika, adanya terlibat, adanya keterlibatan, ketertarikan, dan juga perhatian yang lebih pada pelajaran matematika. Jadi ketika siswa memiliki minat belajar dalam melakukan kegiatan pembelajaran matematika SD kelas atas yang mana materinya tentang bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data, maka akan berdampak pada hasil belajarnya nanti, yang mana ditandai dengan adanya perubahan tingkah lakunya, yaitu pada aspek kognitifnya, pada aspek afektifnya, dan juga pada aspek psikomotoriknya. Hasil belajar ini nantinya ada dua kategori. Apakah peserta didik akan mendapatkan hasil belajar yang memuaskan atau kurang memuaskan. Hal ini dipengaruhi oleh berapa besar minat belajar peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar matematika. Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian kuantitatif korelasional, tempatnya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo. Waktunya dimulai dari bulan Februari 2021 sampai September 2021. Populasinya yaitu semua kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6 di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo yang berjumlah 141 siswa. Sampelnya adalah 104 siswa dari jumlah populasi, yang mana sampel ini diperoleh dengan menggunakan rumus Solvin. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik proportional stratified random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, kuesioner tertutup, dan juga tes. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan definisi konsep variabel, definisi operasional variabel, dan juga kisi-kisi instrumen. Uji coba instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji coba validitas dengan menggunakan rumus product moment, dan juga uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha-Cronbach. Analisis butir pada penelitian ini yaitu analisis tingkat kesukaran, analisis daya pembeda, dan juga analisis fungsi distraktor. Instrumen penelitian akhir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil uji validitas instrumen dan juga hasil uji reliabilitas instrumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mean, median, modus, standar deviasi, dan juga diagram titik berupa scatter plot. Adapun uji prasyarat analisis dalam penelitian ini yaitu uji linearitas dan juga uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Dan uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu uji hipotesis menggunakan product moment dan juga coefficient determinasi. Pada hasil penelitian ini, pertama yang dilakukan adalah menganalisis data. Jadi, sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis unit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai data yang dihasilkan dalam penelitian ini. Hasil perolehan dari analisis unit ini didapat dengan bantuan SPSS versi 23 atau Statistical Product and Service Solution versi 23. Dalam analisis unit ini ada dua, ada mengenai minat belajar dan juga hasil belajar matematika. Pada hasil analisis unit minat belajar diperoleh jumlah datanya ada 104, min-nya ada 94,87, mediannya 97, modusnya 97, simpangan bakunya adalah 14,44, nilai minimumnya adalah 60, nilai maksimumnya adalah 120, yang mana nilai maksimum dan minimum ini diperoleh berdasarkan hasil dari angket minat belajar. Lalu hasil analisis unit hasil belajar matematika diperoleh jumlah datanya ada 104, min-nya 16, mediannya 16, modusnya 16, simpangan bakunya 2,98, nilai minimumnya adalah 10, nilai maksimumnya adalah 22, yang mana nilai maksimum dan minimum ini diperoleh berdasarkan dari hasil tes siswa. Selanjutnya dilakukan deskripsi data, yang mana deskripsi data dalam penelitian ini ada dua, yaitu melalui distribusi frekuensi minat belajar dan juga hasil belajar matematika. Pada distribusi frekuensi minat belajar matematika, ini terdapat 3 kategori, dengan perolehan panjang intervalnya adalah 20. Yang mana didapat nilai interval dari 60 sampai 79, karena 60 itu tadi nilai minimum dari hasil angket minat belajar matematika siswa, yaitu 60 sampai 79, frekuensi siswanya ada 18 dengan persentase 17,3 dengan kategori rendah. Lalu nilai interval yang kedua yaitu 80 sampai 99 dengan frekuensi 45 dengan persentase 43,3 masuk dalam kategori sedang. Dan nilai interval dari 100 sampai 120 itu frekuensi siswanya 41, persentasenya 39,4, dan ini masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini juga dituangkan dalam diagram lingkaran, yang mana yang berwarna merah ini merupakan persentase dari kategori rendah, yaitu interval dari 60 sampai 79. Sedangkan yang warna biru ini adalah persentase dari kategori sedang, yaitu sebesar 43,3. Dan yang berwarna kuning ini adalah persentase dari kategori tinggi, dengan interval nilai 100 sampai 120.
Berdasarkan tabel data dan juga diagram lingkaran ini, dapat disimpulkan bahwa minat belajar matematika siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gondilan Kartasura, Sukoharjo itu masuk ke dalam kategori sedang dengan persentase 43,3%. Lalu, pada distribusi frekuensi hasil belajar matematika, ini juga dibagi menjadi 3 kategori dengan diperoleh panjang intervalnya adalah 4. Karena 10 ini merupakan nilai minimum dari hasil tes yang telah dijawab oleh siswa, maka interval nilai dari 10 sampai 13 itu frekuensi siswanya adalah 23 dengan persentase 22,1. Ini masuk ke dalam kategori rendah. Lalu interval nilai dari 14 sampai 17 itu frekuensi siswanya adalah 46 dengan persentase 44,2 yang mana masuk ke dalam kategori sedang. Lalu interval nilai dari 18 sampai 22 frekuensi siswanya yaitu 35 dengan persentase 33,7 yang mana masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini juga dituangkan dalam diagram lingkaran yang mana yang berwarna hijau ini merupakan persentase dari 22,1 yang mana masuk ke dalam kategori rendah. Lalu yang berwarna kuning adalah persentase dari kategori sedang yaitu 44,2 dan yang berwarna orange ini adalah persentase dari kategori tinggi dengan interval nilai 18 sampai 22. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa kelas atas di MI Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo itu masuk ke dalam kategori sedang yaitu sebesar 44,2. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat analisis data berupa uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS versi 23. Data yang diperoleh sebagai berikut. Pada variabel minat belajar, itu hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang didapat adalah 0,110 dengan taraf signifikannya adalah 0,05. Hal ini berarti bahwa karena hasil uji Kolmogorov-Smirnovnya itu lebih tinggi daripada taraf signifikannya, maka data minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika itu berdistribusi normal. Pada variabel hasil belajar matematika, didapat hasil uji Kolmogorov-Smirnovnya yaitu sebesar 0,061 dengan taraf signifikannya adalah 0,05. Karena hasil uji Kolmogorov-Smirnovnya itu lebih tinggi yaitu 0,061 daripada taraf signifikannya yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa, data hasil belajar matematika siswa itu berdistribusi normal. Uji prasyarat yang kedua yaitu uji linearitas dengan menggunakan diagram scatter plot dengan bantuan SPSS versi 23. Terlihat di layar bahwa garis horizontal ini menunjukkan hasil nilai dari minimum hingga maksimum nilai minat belajar, sedangkan yang vertikal itu nilai hasil belajar. Terlihat adanya titik-titik yang menyebar mengikuti pola garis lurus. Dengan adanya pola yang terbentuk lurus ini menandakan bahwa hubungan antara minat belajar matematika siswa dengan hasil belajar matematika itu adalah linear. Selanjutnya barulah dilakukan uji hipotesis. Di dalam penelitian ini ada 2 uji korelasi dan juga coefficient determinasi. Pada uji korelasi ini menggunakan produk momen dengan bantuan SPSS versi 23. Diperoleh datanya sebagai berikut. R hitung atau percent correlation-nya diperoleh sebesar 0,717 dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 0,176. Jadi karena percent correlation-nya atau R hitungnya itu lebih besar yaitu 0,717 daripada R tabelnya atau taraf signifikannya yaitu 0,176, berarti menandakan bahwa hipotesis nolnya itu ditolak dan hipotesis alternatifnya itu diterima. Itu berarti kesimpulannya adalah terdapat hubungan positif antara minat belajar matematika terhadap hasil belajar matematika siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo. Karena percent correlation-nya yaitu diperoleh yaitu sebesar 0,717, berarti hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Lalu pada coefficient determinasinya, ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika. Didapat, nilai coefficient determinasi ini diperoleh dengan bantuan SPSS versi 23, yang mana didapat nilainya yaitu 0,510, yang berarti bahwa nilai koefisien determinasi minat belajar pada hasil belajar matematika itu sebesar 51%, sedangkan sisanya itu berarti variabel lain selain dari minat belajar yang mempengaruhi hasil belajar matematika itu sebesar 49%. Berdasarkan hasil uji korelasi dan juga koefisien determinasi, dapat disimpulkan bahwa minat belajar matematika siswa itu memiliki tingkat korelasi yang tinggi terhadap hasil belajar matematika. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, itu dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang
pertama, minat belajar matematika siswa kelas atas di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo itu masuk dalam kategori sedang, yaitu sebesar 43,3%. Lalu yang kedua, hasil belajar matematika siswa kelas atas di MI Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo masuk dalam kategori sedang, yaitu sebesar 44,2%. Dan yang ketiga, yaitu berdasarkan hasil uji korelasi menggunakan produk momen, didapat adanya hubungan positif antara minat belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas atas di MI Muhammadiyah Gondilan Kartasura Sukoharjo. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.